Jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Gimana kabarnya adik-adik sekarang? Sehat semua kan? Kak Anggi gimana kabarnya? Luar biasa. Kak Rena? Luar biasa. Kak Yosi gimana? Luar biasa. Luar biasa semua. Pasti adik-adik juga luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kalau duduk kan rasanya tidak enak gitu ya buat gerak-gerak. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Kita pujikan pujian Ku Daki-Daki. Dimanapun kita berada, mau senang maupun sedih, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus aja mengasihi kita, masa kita nggak bisa? Gimana Kak caranya kita mengasihi Tuhan Yesus? Caranya dengan mengasihi sesama kita. Contohnya mengasihi kakak, mengasihi mama papanya, mengasihi adik-adiknya. Mari Kak, kita nyanyikan kasih. Ya, silakan duduk adik-adik. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan.
kita siapkan hati kita siapkan telinga kita mau mendengar firman Tuhan. Kita pujikan, jadikan aku terang. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Ike. Kiranya Engkau yang pimpin Kak Ike supaya firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat adik-adikmu ini Tuhan. Dan berkati kami semua yang akan mendengarkan, kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami. Kami sambut Tuhan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi hari ini Kak Ike bisa berjumpa lagi ya dalam ibadah sekolah minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Pasti adik-adik semangat ya, karena sudah selama 7 hari kita bersekolah online. Dan saatnya tadi kita beribadah, bertemu dengan teman-teman meskipun harus lewat rekaman, lewat video. Tetapi Kak Ike berharap itu tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Seperti biasa Kak Ike ingatkan, siapkan Alkitabnya ya. Kalau perlu siapkan alat tulis menulis. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya. Ya, pagi hari ini Kak Ike akan memberi judul firman Tuhan, yaitu Yesuslah Juru Selamatku ya, yang nanti akan diambil di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11 sampai 13 ya. Dibukanya nanti dulu. Sebelumnya Kak Ike akan memberikan sebuah eksperimen yang mana nanti kita akan belajar dari eksperimen tersebut ya. Oke, kita siapkan dulu ya. Ya, adik-adik, eksperimennya adalah yang pertama kita siapkan alat dan bahan dulu, gelas kosong, kemudian ada air putih ya, kemudian ada betadin, lalu nanti ada vitamin C ya. Ini sudah Kak Ike buka. Kita langsung mulai saja ya. Jadi adik-adik, gelas kosong ini yang kita isi dengan air putih melambangkan hidup kita ya, hidup kita. Kemudian betadin ini melambangkan dosa-dosa kita ya. Contohnya apa Kak Ike? Marah
ada kebencian, ketidaktaatan, ada ketidakpatuhan pada Tuhan, tidak sabar, mencuri, ya, iri hati dan lain sebagainya. Dosa masuk dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan dosa itu melingkupi atau memenuhi hidup kita, maka sudah bisa dipastikan hidup kita gelap, ya, penuh dengan dosa. Setiap hari hidup kita menjalani dengan tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, adanya bersungut-sungut, adanya amarah, ya. Pasti apabila dosa ini terus berlarut dan berlanjut di dalam hidup kita, yang kita dapatkan adalah maut, ya. Bukan hidup kekal, bukan keselamatan, ya. Lalu bagaimana Kak Ike? Saya tidak mau berlarut di dalam dosa. Saya ingin bertobat Kak Ike. Apa yang harus saya lakukan Kak Ike? Apa yang harus kita lakukan? Vitamin ini melambangkan Yesus, ya. Ketika kita ingin bertobat dan mengakui segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kita ingin memohon ampunan kepada Tuhan. Ketika kita membiarkan Yesus masuk di dalam hidup kita, ya, apa yang akan terjadi adik-adik? Nah, kita masukkan, ya, vitamin melambangkan Yesus. Kita biarkan Yesus masuk di dalam hidup kita, ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Tuhan menghapus segala dosa-dosa kita, membuat hidup kita menjadi bersih kembali, putih kembali, ya. Asalkan apa tadi? Kita membiarkan Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita, ya, dan kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Lalu Kak Ike, seumpama iblis itu selalu menguji iman percayaku setiap saat, setiap hari, bagaimana Kak Ike? Aku pasti akan jatuh dalam dosa lagi. Oh ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada marah lagi, ada iri hati lagi, ada jahil kepada teman, masuk di dalam hidup kita. Tetapi apabila Yesus masih ada di dalam hidup kita dan kita segera memohon ampun kepada Yesus, dosa itu akan diampuni oleh Tuhan. Tetapi beda lagi ketika Yesus tidak ada di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita membiarkan Yesus itu pergi dari hidup kita, dosa itu akan kembali memenuhi hidup kita dan pastinya tidak ada keselamatan bagi kita, ya. Jadi adik-adik, kita masukkan lagi, ya. Ya. Sudah pasti apabila ada Yesus di dalam hidup kita, keselamatan itu pasti kita dapatkan karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, ya. Jadi tidak perlu ragu lagi atas kuasa daripada Yesus itu sendiri, ya. Nah, dari pelajaran eksperimen ini kita singkirkan, ya. Kita akan masuk dalam pelajarannya, ya. Adik-adik, tadi kita sudah melakukan eksperimen, ya, mengenai pengampunan dosa daripada Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Jadi Kak Ike ada 3 pelajaran yang bisa Kak Ike sampaikan buat adik-adik. Sebelumnya kita buka di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai 13. Kak Ike baca, adik-adik simak, ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan.
dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Ada di ayat yang ke-11 ya, dibaca kembali. Itu pelajaran yang pertama. Kita harus meyakini bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Ya, hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada Bapa, membawa kita kepada keselamatan itu sendiri, yang bisa menghapus segala dosa-dosa kita, mengampuni kita, asalkan kita mau taat pada Yesus. Ya. Pelajaran yang kedua adalah jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, dengan apa? Dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi sulit Kak Ike, setiap kali saya itu selalu jatuh dalam dosa. Itu bagaimana Kak Ike? Minta ampun pada Tuhan. Ya, libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya Tuhan memimpin setiap langkah kita, ya. Biar Tuhan yang memberi hikmat, biar setiap langkah kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Ya, itu ada di dalam ayat 12. Nanti dibaca ya. Kamulah saksi-saksiku, itu kata Tuhan sendiri. Kita saksi-saksi Tuhan. Jadi saksi Tuhan ya, dimanapun kita berada, di sekolah, mau di rumah, mau di manapun kita berada. Meskipun kita masih kecil, kita bisa jadi saksi Tuhan. Pelajaran yang terakhir atau yang ketiga adalah jadikan Yesus yang utama di dalam hidup kita. Ya, jadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Kita harus memberikan waktu yang utama, bukan waktu yang sisa-sisa. Seperti halnya setiap kali kita bangun tidur di pagi hari. Aku hari ini mau sekolah, aku mau Zoom, aku mau main sama teman-temanku. Sebelumnya aku mau sarapan, aku mau, itu agenda kita. Tetapi yang harus kita utamakan sebelum memulai aktivitas kita adalah berdoa. Utamakan Tuhan. Bangun tidur yang kita ingat adalah Tuhan dulu. Oh iya, Tuhan terima kasih, aku masih bisa hidup, aku bisa sehat, aku nanti bisa melakukan aktivitasku. Berdoa pada Tuhan, mengucap syukur. Utamakan Tuhan. Ya, kalau kita mau melayani Tuhan, seperti umpama kalau sebelum masa pandemi kita bisa beribadah ya di gereja ya. Kita mengutamakan Tuhan dengan datang ke gereja, sekalipun banyak acara televisi yang bagus ya, teman-teman kita mengajak kita bermain dan sebagainya. Kita harus mengutamakan beribadah terlebih dahulu. Kalau masa pandemi ini, adik-adik hari Minggu utamakan Tuhan juga dengan cara ibadah dulu, meskipun secara online. Ya, begitu ya adik-adik ya, sangat mudah. Karena kita tahu, kayak keulang lagi, bahwa satu-satunya juru selamat kita adalah Yesus. Ya, tidak ada Allah lain. Dan kita harus bisa jadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Dan kita harus bisa tetap mengutamakan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Oke? Bisa semuanya ya. Nanti silakan adik-adik kalau mau mempraktekkan eksperimen tadi di rumah, silakan. Bahan-bahannya juga mudah ya. Adik-adik, ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan ya. Terdapat di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Ya, bunyinya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kayak ulangi. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, mudah sekali ya. Nanti silakan dihafalkan dan dikirim videonya melalui kelas masing-masing di grup WhatsApp masing-masing ya. Ibadah kita sudah selesai.
sekarang saatnya kita akan berdoa ya. Kita akan berjumpa di ibadah minggu depan ya. Tetap meminta Tuhan supaya Tuhan terus memberikan kita kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang baru setiap harinya. Lipat tangan, tutup mata, Kak Ike yang akan pimpin di dalam doa. Ikuti Kak Ike berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, dan untuk pengurapan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Ajar kami untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu hidup benar, yang selalu mengutamakan Tuhan, yang selalu menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bimbing dan pimpin kami. Tuhan berkati kakak-kakak kami, orang tua kami, dan teman-teman kami. Pertemukan kami di ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.